Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiwi Novilia, NPM 1913053027, kelas semester 4D, program studi PGSD Universitas Lampung. Materi bahasa Indonesia yang akan kita bahas kali ini adalah afiks atau imbuhan kata dengan subbahasan penggunaan awalan me. Yang pertama, pengertian afiksasi. Afiksasi atau pengimbuhan kata adalah sebuah proses pembentukan kata dengan cara memberikan imbuhan pada bentuk dasar, baik pada bentuk tunggal maupun pada bentuk kompleks. Jenis-jenis afiks atau imbuhan kata. Yang pertama, prefiks atau awalan, merupakan afiks yang ditempatkan di depan kata dasar. Yang kedua, infiks atau sisipan, merupakan afiks yang ditempatkan di dalam bentuk kata dasar. Yang ketiga adalah sufiks atau akhiran, merupakan afiks yang diletakkan di belakang bentuk kata dasar. Awalan me yang kita bahas kali ini adalah contoh dari prefiks. Arti awalan me. Yang pertama, membuat kalimat aktif. Contohnya, pada kalimat anjing dipukul Budi merupakan bentuk pasif menjadi aktif karena dipukul menjadi memukul. Budi memukul anjing. Contoh kedua yaitu adik digendong ibu, merupakan kalimat pasif menjadi aktif karena kata kerja digendong menjadi menggendong, ibu menggendong adik. Arti awalan me yang kedua adalah menjadi atau menyerupai. Terlihat pada kata menggunung yang artinya menyerupai gunung, membatu yang artinya menjadi seperti batu, dan mengeras yang artinya menjadi keras. Contoh kalimatnya adalah tumpukan sampah itu telah menggunung, artinya tumpukan sampah telah menyerupai gunung. Arti awalan me yang ketiga adalah menuju ke atau pergi ke. Contoh katanya adalah mendarat yang artinya menuju darat, melaut yang artinya menuju laut, dan mengudara artinya menuju udara. Contoh kalimatnya adalah pada malam hari nelayan pergi melaut, yang artinya pada malam hari nelayan pergi menuju laut. Arti awalan me yang keempat adalah membuat atau menghasilkan. Contoh katanya adalah menggulai, yang artinya membuat gulai, merenda yang artinya membuat renda, dan menyambal yang artinya membuat sambal. Contoh kalimatnya adalah ibu sedang menyambal di dapur, artinya ibu sedang membuat sambal di dapur. Arti awalan me yang kelima adalah melakukan pekerjaan. Contoh katanya mengetik yang artinya bekerja mengetik, mencangkul yang artinya bekerja mencangkul, dan mengecat yang artinya bekerja mengecat. Contoh kalimatnya, Pak Karto sedang mencangkul di sawah. Berarti Pak Karto sedang melakukan pekerjaan mencangkul di sawah. Arti awalan me yang keenam adalah menggunakan atau memakai. Contoh katanya yaitu mengikir yang artinya menggunakan kikir, mencangkul yang artinya memakai cangkul, dan memalu yang artinya menggunakan palu. Contoh kalimatnya yaitu Bapak sedang mencangkul di sawah, artinya Bapak sedang menggunakan cangkul di sawah. Arti awalan me yang ketujuh adalah memberi. Contoh katanya yaitu mengelem artinya memberi lem, mendempul artinya memberi dempul, dan mengapur artinya memberi kapur.
Contoh kalimatnya yaitu Pak Hussein sedang mengapur pagar depan. Artinya, Pak Hussein sedang memberi kapur pagar depan. Arti awalan me yang ke-8 yaitu mengatakan atau mengucap. Contoh katanya yaitu mengaduh yang artinya mengucapkan aduh, mengembi yang artinya mengatakan embi, dan mencicit yang artinya mengatakan cicit. Contoh kalimatnya adalah Susi mengaduh kesakitan karena kakinya terantuk batu. Artinya Susi mengatakan aduh kesakitan karena kakinya terantuk batu. Cara menulis awalan me. Yang pertama, ketika me bertemu dengan huruf vokal yaitu a, i, u, e, o dan huruf konsonan g dan h berubah menjadi meng. Contohnya, mengusap, menggosok, dan menghisap. Yang kedua, ketika me bertemu dengan huruf konsonan b menjadi mem. Contohnya, membangun, membuat, dan membayar. Yang ketiga, me bertemu dengan konsonan c, d, dan j menjadi men. Contohnya, mencoba, menduga, dan menjawab. Yang keempat, me bertemu dengan konsonan k menjadi meng dengan proses luluh, artinya huruf k menghilang. Contohnya, mengubur, mengirim, dan mengejar. Yang kelima, me bertemu dengan konsonan p menjadi mem dengan proses luluh yaitu huruf p menghilang. Contohnya, memotong, memangkas, dan memahat. Yang keenam, me bertemu dengan konsonan s menjadi men dengan proses luluh yaitu huruf s menghilang. Contohnya, menyobek, menyiram, dan menyadap. Yang ketujuh, apabila me bertemu dengan konsonan t menjadi men dengan proses luluh yaitu huruf t menghilang. Contohnya, menolak, menulis, dan menari. Yang ke-8, ketika me bertemu dengan huruf konsonan selain yang disebutkan sebelumnya tidak mengalami perubahan, contohnya melempar, memakan, dan meraba. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.